Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online Jovisa kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, seluruh umat hingga akhir zaman. Oke, mohon izin saya Muhammad Bainuddin Syaputra, insya Allah akan memandu jalannya acara Jogja Talk pada malam yang penuh berkah ini. Jadi, sebelum kita mulai acara ini, agar semakin berkah, mari kita dengarkan dulu bersama ya bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Hasan. Di sini ada Kak Hasan. Halo, ya Oke, kak sudah Kak kak. Hasan udah standby ya. Eh, Oke, kepada Kak Hasan kami persilahkan. share screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Artinya, oh, artinya, sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau ridho. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu atau tentang syariat, lalu Dia memberimu petunjuk atau wahyu, dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan terhadap anak yatim. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadap orang yang meminta-minta. Janganlah engkau menghardik terhadap nikmat Tuhanmu. Nyatakanlah dengan bersyukur. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan kepada Kak Hasan atas lantunan ayat suci yang telah dibacakan. Semoga menambah iman dan kecintaan kita terhadap Al-Quran ya. Oke, lanjut kepada sesi selanjutnya. Kita sapa dulu nih pemateri kita. Assalamualaikum Ustazah. Hmm. Tes tes, Waalaikumsalam. Bisa jelas ya suara saya? Terdengar jelas. Oke. Alhamdulillah. Hmm. Di sini sudah membersamai kita ya. Mohon izin Ustazah tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya akan menyampaikan di sini perkenalan singkat dan CV dari Ustazah. Baik, baik, Kak Fadil. Baik, sebelum ke CV, mau nanya kabar dulu Ustazah nih. Gimana nih hari hari Hmm. ini nih? Apalagi dengan Alhamdulillah weekend, dengan baik. besok akan day Ya, ini. Alhamdulillah. Baik, agak sibuk tapi insya Allah ini ya tetap semangat mengisi di adik-adik ya. Adik-adik aku panggilnya adik-adik. Jadi semua di Baik. Jovisa, sahabat Jovisa, yang pastinya malam hari ini selalu semangat ya, selalu sehat ya, dan insya Allah selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah. Hmm. Terkait materi hari ini ya,
Ustazah. Iya, Itu materinya lumayan unik menarik ya, sebenarnya. karena Iya, mungkin materinya untuk unik ya. Tapi ya mungkin karena cukup mungkin relate Gen Z ya. banyak sekali Iya. mengalami ya. Mungkin aku bisa Tanpa dijadiin ini kali berlama-lama, ya, apa co-host ya. Nanti mau share materi bisa dijadikan co-host. bisa Ustazah. Nanti Kak Ataya Ya, insya Allah. sudah ya. Baik. Aku coba share screen-nya bisa kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan jelas nggak screen-nya? Aman ya? Aman Ustazah. Kelihatan kah? Oke. Baik, baik, baik. Baik, Langsung Bismillah. dimulai atau ya? Oke. Kembali lagi ya ke tadi perkenalan, mungkin teman-teman audiensi juga belum kenal nih siapa nih pematerinya, dan sedikit ringkasan mungkin ya Ustazah izin. Ini ada, aku ada CV juga sih, tak tampilin aja. Nah, Nah, ada berarti ya. Atau untuk perkenalan mungkin boleh langsung Ustazah atau mungkin dari saya. boleh, boleh. Saya kenal aja ya, langsung ya. Baik, saya mulai. Boleh? Dimulai sekarang? Boleh Ustazah. Baik, baik. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi binikmatihi tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala sesuatu menjadi sempurna. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bismillah kita menjadi umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti dan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya boleh saya menyapa ya sahabat-sahabat Jovisa, adik-adikku semua yang pada malam hari ini bisa belajar ya, Masya Allah ya, anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang membahas tematikal yang waktu saya dikasih cukup unik juga gitu ya, patah hati gitu ya, luar biasa ya. Tapi sebelumnya mungkin aku boleh kasih pantun ya, kasih pantun ya, kasih pantun buat adik-adik semua. Sebentar, berarti itu udah nyata. Ya, petik mawar saat fajar tiba. Boleh kalau di kolom chat, mau cantik, mau cakep gitu ya. Disimpan rapi dalam buku kenangan lama. Semangat kalian malam ini luar biasa. Bikin aku makin semangat kasih yang terbaik buat semua. Ya, jadi dan sebelumnya perkenalkan nama saya Fibriana Indriasari, biasa dipanggil Bu Indri, Kak Indri mungkin ya, kayak gitu ya. Dan domisili kami di Jogja, ya di Jogja. Kita di Jogja itu ada beberapa amanah bisnis ya, kait dengan kecantikan muslimah dan kita mengembangkan sebuah salon skincare klinik kecantikan muslimah itu udah dari 2009. Dan di sini memang dari 2009 kita konsen mengedukasi tentang bagaimana seorang muslimah itu bisa cantik sesuai dengan syariat gitu ya, bisa cantik tapi Allah itu ridho. Dan alhamdulillah dari tahun 2009 kita juga banyak mengembangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan diri para muslimah ya, dari usia remaja, kemudian usia mama-mama muda sampai yang memang sudah matur gitu ya, udah muslimah dewasa. Alhamdulillah kita banyak sekali mengadakan pemberdayaan untuk muslimah. Dan dari tahun 2000 COVID itu 2021 kami juga menginisiasi sebuah pondok pesantren yang mungkin nanti teman-teman bisa dibantu untuk follow juga Mahat Mu'alimah Al-Quran. Mungkin panitia bisa ngetik ya, Mahat Mu'alimah Al-Quran itu adalah pondok pesantren yang kami inisiasi di masa COVID gitu ya, karena kita melihat kita itu di Indonesia ini terutama sangat kekurangan dengan para tenaga pengajar Al-Quran. Sehingga kita membuat sebuah sekolah untuk mengkader para guru Al-Quran, yang kemudian kita juga banyak membuat rumah-rumah Quran sehingga Al-Quran itu benar-benar bisa dipelajari gitu ya, dipelajari dengan
guru-guru yang kompeten pastinya gitu ya. Ini adalah sebuah tanggung jawab dakwah ya, dakwah dan sosial kita setelah kita mengamalkan banyak berbagai usaha dan bisnis gitu ya. Mungkin perkenalan dari saya cukup ya. Jadi kalau mungkin teman-teman, adik-adik semua mau follow ini Instagram saya, RC Asem Official, itu adalah salon muslimah, kemudian Juvo Skincare Natural adalah skincare yang memang kita peruntukkan untuk para muslimah berhijrah gitu ya. Jadi skincare hijrah muslimah. Jadi karena banyak sekali para muslimah, terutama Gen Z yang banyak termakan dengan iklan-iklan media sosial sehingga dalam tanda kutip mungkin kurang bijak gitu ya dalam memilih produk-produk perawatan sehingga uh, mungkin kurang mengindahkan dari sisi kehalalan dan toyibnya gitu sih. Jadi itu sedikit perkenalan dari kami. Bisa bisa di follow juga untuk Mahat Mu'allimah Al-Quran. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di Jogja, kemudian di luar kota yang mau belajar Al-Quran gitu ya, nanti bisa menghubungi Mahat Mu'allimah Al-Quran. Juga kita juga menerima privat by online gitu ya, by online untuk para sahabat muslimah yang ingin untuk mendalami Al-Quran baik untuk office-nya atau teksinya. Ya, ini langsung langsung materi atau gimana Kak? Langsung materi atau bagaimana? Boleh Ustazah langsung ke materi, Ah, oke, tapi ada oke. sedikit informasi dulu mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan banget. Oke, bagi teman-teman yang mungkin nanti mau nyicil pertanyaan nih di sesi lagi materi, nanti dari kami pihak panitia akan melampirkan link Slido ya. Jadi teman-teman kalaupun mau ada pertanyaan, jangan dilampirin di kolom chat, tapi di link yang tertera di kolom chat. Hmm, Itu mungkin Ustazah, boleh dilanjut. Baik, 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 baik. Baik, kita lanjut ya untuk materi. Materi kita hari ini judulnya cukup menggelitik gitu kan ya. Jadi luar biasa, patah hati, hijrah hati, move on gitu ya. Mungkin sebelumnya ini nggak sih, boleh tanya nggak sih di sini gitu ya, siapa yang uh, pernah patah hati atau masih dalam proses patah hati atau udah udah kembali move on dari patah hati? Yuk, tulis di kolom chat. Ada nggak ya, ya yang ya mungkin dalam kesempatan ini gitu kan ya. Jadi yang baru aja patah hati atau lagi patah hati atau yang udah move on dari patah hati. Ada nggak? Coba. Ada nggak ya? Malu ya? Insya Allah. Udah move on, Masya Allah. Alhamdulillah sudah move on. Berarti banyak banyak kan udah move on ya. Gimana waktu patah hati rasanya gimana? Udah move on, Alhamdulillah. Saya ustazah lagi patah hati, sakit banget. Oke, oke, oke. Udah move on, Alhamdulillah. Iya. Karena ikut Jovisa kali ya, jadi cepet move on-nya. Karena ada komunitas yang benar-benar bisa saling support gitu kan ya. Nah, siapa di sini yang pernah patah hati ya? Tadi udah dijawab udah move on. Alhamdulillah gitu ya. Kita bersyukur ya. Nggak lama-lama patah hatinya gitu kan. Nah, kita bahas dulu nih. Kita bahas dulu tentang apa sih patah hati itu gitu kan ya. Patah hati bisa dibilang di sini adalah salah satu pengalaman emosional paling kuat dalam hidup gitu ya. Jadi ketika kita seseorang itu mengalami patah hati, rasanya itu seperti ada bagian diri kita itu yang hilang kayak gitu. Jadi eh, luar biasa gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang biasanya menyertai rasa yang biasanya menyertai diri kita gitu ya. Kemudian ketika seseorang itu udah pergi gitu ya, rasanya sepertinya seperti ada bagian diri kita yang hilang. Nah, kita lihat di sini secara kenapa sih patah hati itu bisa sakit bahkan membekas gitu ya. Nah, kalau secara psikologis gitu ya, di saat kita itu mencintai, otak kita itu akan memproduksi sebuah hormon yang dimana hormonnya bernama hormon dopamin dan oksitosin atau yang biasa disebut hormon bahagia dan keterikatan. Nah, ketika hubungan itu udah udah selesai, ada putus gitu ya, maka tubuh kita itu akan kehilangan hormon tersebut. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya itu muncul rasa sakit yang seperti mungkin kalau orang itu minum obat overdosis itu kayak sakau gitu ya, kayak gitu. Jadi luka hati itu akhirnya bisa terasa sama sakitnya dengan
luka fisik gitu ya. Jadi ketika eh, tidak sedikit yang mungkin sempat sampai drop, kehilangan semangat, kemudian biasanya itu GERD, asam lambung, ya enggak gitu kan. Jadi biasanya itu sampai fisiknya juga sakit gitu ya, karena memang hormon itu hilang gitu ya, hormon bahagia, hormon keterikatan itu hilang gitu ya, sehingga luka atau luka hati pada saat patah hati itu bisa terasa kayak sakit fisik gitu ya, bahkan ada yang kayak kehilangan semangat hidup, kayak kemudian juga nggak mau makan kayak gitu, kemudian merasa udah nggak berharga. Nah, itu kan yang harus benar-benar bisa kita atasi, karena perasaan-perasaan seperti itu kan sangat bahaya gitu ya, pastinya bahaya untuk keberlangsungan masa depan kita kayak gitu ya, apalagi sebagai kalian-kalian semua, adik semua, generasi muda yang masih panjang banget langkahnya gitu ya, jangan sampai langkah adik-adik semua itu stuck karena satu kata patah hati gitu ya. Nah, kemudian tapi di ketika diartikan secara spiritual kayak gitu kan ya, maka ini akan bisa membuat diri kita itu menjadi lebih cepat move on-nya kayak gitu ya. Jadi kok sebentar, sebentar, sebentar aku share lagi, kok malah hilang share-nya, share-nya. Bentar ya. Hmm, sebentar. Tadi ke close. Ya, bacaan chapter-nya. Iya, jadi awalnya sakit banget tapi lama-lama udah terbiasa, terbiasa dengan rasa sakit, bahaya dong ya. Aku tutup dulu. Sebentar, aku nggak bisa tak share ya. Iya, ini. Nah, ada lagi ya? Ada lagi. Oke. Nah, kalau kita maknai secara spiritual gitu kan ya, kita itu kan punya ini ya, punya hati gitu ya. Dan hati kita itu memang diciptakan untuk mencintai gitu ya. Tetapi ketika cinta kita itu diberikan secara berlebihan kepada manusia, kita akan kecewa gitu ya. Karena Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa ketika kita berharap kepada manusia, maka bersiap-siaplah kita akan sakit hati, bersiap-siaplah kita akan kecewa. Jadi ketika kita itu merasakan hati gitu ya, luka hati, berarti Allah itu sedang mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita taruh cinta kita, cintamu itu di tempat yang salah gitu ya. Jadi dan kita juga harus bisa ini ya, mengambil ibroh gitu ya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada diri kita, dalam diri kita kayak gitu. Dan Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 216 bahwa boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu gitu ya. Jadi ketika kita itu mengalami kehilangan gitu kan, kemudian kita itu kehilangan orang yang teman-teman cintai gitu ya, pasti kan luka ya, sakit ya. Nah, itu kita kembalikan lagi bahwa ternyata Allah tuh mengingatkan saya gitu ya, bahwa kita itu jangan salah taruh hati kita gitu ya secara berlebihan kepada manusia yang dan segala sesuatu yang Allah itu ambil dari kita gitu ya, kita harus bisa mengambil hikmah bahwa, dan kita harus percaya bahwa itu adalah baik untuk kita gitu ya, karena kan kita muslim ya, kita orang muslim, jadi ketika kita apapun yang kita alami, sandaran kita itu harus Al-Quran. Kita kembali lagi kepada Al-Quran. Allah nasihatin kita apa? Oh, nasihatin kita dalam surat Al-Baqarah 216 gitu ya. Wah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu gitu ya, kayak gitu. Dan pilihan Allah itu pasti akan terbaik gitu ya. Jadi itu adalah tapi secara kenapa secara psikologis dan secara spiritual terkait dengan satu kata yaitu patah hati. Nah, analoginya apa? Analoginya ya, patah hati itu seperti kaca pecah gitu ya.
Jadi kita bisa bayangkan gitu kan ya, ketika kita pegang pecahannya, kayak gitu, tangan kita akan terluka. Tapi kalau kita berani untuk meletakkannya, maka kita bisa sembuh gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, sakit hati, patah hati itu bukan yang menghancurkan kita, tapi yang menghancurkan kita itu adalah bagaimana cara kita mensikapinya. Ibaratnya ketika ketika seperti kita pegang pecahan kaca, maka tangan akan terluka. Tapi ketika kita letakkan pecahan kaca itu, gitu ya, teman-teman bisa bayangin gitu ya, gimana kalau kita belum pecahan kaca kan tangan kita terluka gitu ya. Tapi ketika kita letakkan pecahan kaca tersebut, maka kita itu bisa sembuh gitu ya. Jadi eh, rasa sakit gitu ya, rasa sakit gitu yang tidak mematikan gitu ya, itu akan menumbuhkan gitu ya, itu akan membuat diri kita menjadi lebih dewasa, itu akan membuat diri kita menjadi lebih kuat, itu akan membuat diri kita menjadi lebih bijak dalam mensikapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita kan. Langkah kita masih panjang, langkah kalian semua masih panjang gitu ya. Ini mungkin adalah satu tahapan dari ujian gitu ya yang harus kita sikapi dengan bijak sehingga apa? Sehingga kalian bisa bertumbuh dengan lebih baik gitu. Seperti itu lah ibaratnya. Nah, kemudian next. Nah, kalau begitu gitu ya, apakah sakit hati ini hanya sebuah keburukan? Nah, kita lihat lagi kayak gitu kan. Justru di balik luka selalu ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Apa hikmah di balik luka gitu kan? Yang pertama adalah hikmah utama adalah belajar ikhlas dan sabar gitu kan ya. Dan pastinya ketika kita hidup pasti akan ada ujian gitu ya. Sejatinya ujian itu bukan untuk menghancurkan kita gitu ya, tapi ujian itu untuk membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih baik gitu kan. Dan teman-teman semua, adik semua kan pasti juga sama gitu kan ya. Setiap jenjang pendidikan yang kayak SD, SMP, SMA, setiap jenjang pendidikan itu kan pastinya ada ujian. Nah, sikap kita kepada ujian ketika kita diuji gitu ya, ketika kita marah-marah, misalnya kita mau masuk ke perguruan tinggi, kan kita ada ujiannya. Tapi kalau kita marah-marah dengan ujian tersebut, dan yang pastinya kan kita nggak akan lulus, termasuk itu dalam kehidupan kita. Ketika kita diuji dengan apapun gitu, baik kehilangan, patah hati, luka hati gitu ya, itu sejatinya itu akan membuat diri kita itu lebih baik gitu. Diri kita akan lebih bertumbuh gitu ya. Kita belajar untuk ikhlas, kita belajar untuk sabar kayak gitu ya. Dan pastinya ketika kita bisa menghikmati gitu ya, sebenarnya ketika kita dipisahkan oleh seseorang dengan seseorang, maka itu adalah proteksi Allah untuk kita dari sesuatu yang buruk gitu ya. Allah ingin menyelamatkan kita dari jalan yang salah dan Allah ingin menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita gitu kan. Terus setiap hari kita berdoa, kita ingin jodoh yang terbaik, kalian semua adik-adik ingin prestasi yang terbaik gitu ya. Dan ujian-ujian atau peristiwa-peristiwa yang mungkin menurut kita pada saat ini tidak baik gitu ya, mungkin itu adalah cara Allah untuk menjawab doa-doa kita. Karena sejatinya setiap doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah gitu ya. Dikabulkannya dengan cara apa? Yang pertama langsung dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua ditunda. Kemudian yang ketiga digantikan dengan lebih baik. Yang lebih baik menurut Allah. Dan itu pasti yang terbaik buat kita. Kayak gitu. Kemudian hikmah yang ketiga dari setiap luka, patah hati itu ya adalah kita itu diminta untuk mengevaluasi diri gitu ya. Apakah kita itu mencintai dengan cara yang benar atau hanya mengikuti hawa nafsu kita gitu ya. Jadi itu adalah hikmah ya. Hikmah dari patah hati gitu ya atau luka yang dialami kayak gitu ya. Jadi kita tidak melihat bahwa patah hati itu hanya sebagai musibah gitu ya, tapi sebagai jalan kita kembali kepada Allah kayak gitu ya. Dan banyak 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 kisah gitu ya, ketika ada seseorang yang dipisahkan gitu ya, ternyata dia mendapatkan lebih baik. Jadi percaya bahwa Allah itu ingin menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Percaya bahwa ketika dipisahkan dari
seseorang gitu ya, maka Allah itu ingin menyelamatkan kita. Jadi ketika kita selalu percaya pada hal itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang cepat move on-nya gitu ya. Kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang lama terpuruknya. Sehingga apa? Sehingga bisa merusak masa depan kita gitu ya. Karena masa depan kita panjang. Orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Kita diharapkan untuk segera membuktikan kesuksesan. Karena apa? Karena balas dendam terbaik itu adalah dengan diri kita sukses gitu, dengan diri kita lebih baik gitu. Jadi jangan kalian patah hati gitu ya, adik-adik patah hati, terus nggak move on, kemudian malah turun prestasi belajarnya, malah nggak semangat untuk bisa lebih baik gitu ya. Itu nanti akan yang rugi itu malah diri sendiri gitu ya. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah gitu, adik semua harus bisa mengambil hikmah dari uh, hati itu sehingga kita segera move on dan kemudian kita membersihkan hati kita dan akhirnya kita bisa berhijrah juga dan tidak mencintai dengan cara yang salah ya. Nah, kita lanjut ya. Hmm. Nah, setelah kita paham hikmahnya, terus muncul pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar move on, ya? Banyak yang mengira kalau move on itu kalau udah punya pasangan baru gitu ya. Padahal tanda move on gitu ya, itu ada empat kayak gitu ya. Yang pertama adalah masa lalu gitu ya. Jadi sudah tidak menyesali masa lalu. Masa lalu benar-benar dijadikan sebuah pembelajaran. Kemudian kita bisa mengingat masa lalu dan terkadang ketawa, ih, kok lucu banget ya aku dulu ya, kayak gitu kan. Jadi kita bisa mengingat masa lalu tanpa rasa sakit kita. Itu adalah tanda move on yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah bisa mendoakan orang mungkin yang meninggalkan gitu ya, kita sudah bisa mendoakan dengan tulus, kita berdoa kebaikan. Karena apa? Jangan kita doakan yang jelek-jelek. Karena apa? Karena sejatinya setiap doa yang kita panjatkan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Jadi ketika kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik, maka sebenarnya kita itu sedang mendoakan diri kita gitu. Jadi jangan sampai gitu ya kita mendoakan orang lain gitu ya dengan doa-doa yang tidak baik kayak gitu, karena nanti akan kembali kepada diri kita. Jadi tanda move on yang kedua itu adalah kita bisa mendoakan dengan tulus gitu ya, kita sudah ikhlas untuk mendoakan orang tersebut gitu ya dengan tulus. Gampang atau susah? Kemudian yang ketiga adalah berkembang gitu ya, jadi fokus kita bukan pada apa yang hilang tapi pada diri kita yang semakin berkembang. Jadi ketika kita mungkin ya mengalokasikan, ya kita sudah move on, kemudian kita mengalokasikan waktu kita, perasaan kita, passion kita bukan untuk mengingat-ingat masa lalu, bukan untuk meratapi masa lalu, tapi kita benar-benar gunakan untuk kita bisa lebih berkembang lagi, kita fokus kepada diri kita untuk semakin berkembang. Itu adalah tanda move on yang ketiga, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah hati yang tenang, ya gitu, karena ketenangan itu adalah rezeki gitu ya. Dan ketenangan itu skill gitu ya. Hati yang tenang itu adalah skill yang harus dilatih gitu ya. Mungkin awal-awal berat gitu ya. Tapi ketika kita bisa melatih gitu ya, kita melatih mungkin dengan banyak berdoa, banyak beribadah, banyak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, mengambil yang pasti adalah mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang menimpa kita gitu ya, maka akhirnya kita akan dan bersyukur bahwa ketika mungkin teman-teman semua, adik-adik semua gitu mengalami satu hal patah hati, tapi kan itu hanya satu hal dan hal-hal lain itu banyak yang harus disyukuri gitu ya. Terkadang tidak bijaksananya kita itu adalah ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak gitu ya, maka seperti akan lupa dengan nikmat-nikmat yang lain gitu ya. Kita fokus kepada hal-hal yang enak tersebut, padahal ketika kita tulis lagi gitu ya, makanya ketika kita mungkin lagi susah move on gitu ya, kita bisa terapi namanya terapi syukur atau menulis jurnal syukur gitu. Jadi setiap hari kita tulis hari ini apa yang disyukuri gitu. Hari ini satu, dua, tiga, empat, lima, tulis lagi ya. Kemudian setiap hari kita tulis sampai akhirnya kita itu
oh ternyata gitu ya, walaupun ada di semua sedang mengalami hal yang gak enak gitu ya, mungkin patah hati, ditinggalkan atau segala macam gitu ya, tapi lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita syukuri, yang harus disyukuri gitu ya. Jadi ini yang membuat hati kita menjadi tenang kayak gitu ya. Itu yang Anda move on yang sebenarnya satu, ketika kita bisa mengingat masa lalu tanpa sakit, bahkan kita menertawakan masa lalu, kita jadikan pembelajaran. Kemudian kita sudah bisa mendoakan dengan tulus. Kemudian kita fokus bukan apa yang hilang, tapi pada apa yang membuat kita lebih berkembang dari waktu ke waktu gitu. Kemudian yang keempat adalah hati yang tenang ya. Jadi itu adalah tanda move on yang sebenarnya. Next ya, kita lanjut ya. Nah, tapi bagaimana caranya untuk menuju titik ini gitu ya? Dan mungkin bagi sebagian orang itu tidak mudah gitu ya, tapi harus kita upayakan. Ya, move on tanpa terburu-buru gitu ya. Jadi ada yang pertama mungkin kita harus mengakui perasaan gitu ya. Ketika kita menangis, ketika adik-adik kecewa, bahkan marah, itu adalah reaksi yang wajar gitu ya. Jadi akui gitu ya, akui perasaan itu gitu ya, jadi jangan dilawan gitu ya. Semakin dilawan nanti akan terasa sakit gitu ya, jadi boleh menangis gitu ya, boleh kecewa, marah gitu, itu adalah reaksi yang wajar gitu ya, dan kita mengakui bahwa rasa sakit itu ada. Nah, ternyata mengakui rasa sakit itu adalah langkah awal untuk sembuh gitu ya, jadi kita akui, kita berdamai dengan diri kita bahwa saya sakit gitu ya, tapi semua insya Allah semua rasa itu akan mendewasakan saya kayak gitu. Jadi kita self talk gitu ya. Kita bicara pada diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian eh healing itu butuh waktu gitu ya. Kita jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Udah kok cepet move on ya. Ya kita nikmati saja prosesnya. Karena setiap orang itu memiliki ritmenya sendiri-sendiri. Setiap orang itu memiliki tempo yang berbeda gitu ya. Kemudian jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita itu dari hari ke hari itu harus lebih baik lagi, harus sudah bisa lebih move on gitu kan ya. Jadi kita fokus kepada proses gitu ya, bukan kepada kecepatan. Kemudian mengalihkan energi kepada hal-hal yang produktif. Kita sibukin diri gitu ya, kita sibukin diri misalnya dengan olahraga gitu ya untuk menyalurkan energi negatif. Kemudian belajar hal baru untuk mengisi ruang kosong gitu kan. Kita bisa belajar skill-skill baru kan, bagi Gen Z saat ini gitu kan, kan banyak hal yang harus dipelajari, belajar membuat konten misalnya menjadi konten kreator, kemudian belajar digital marketing, kemudian belajar mulai dikit-dikit belajar investasi mungkin, kemudian belajar untuk mengembangkan bakat. Ketika memiliki bakat apa gitu ya, kita bisa adik-adik itu bisa belajar hal baru gitu ya untuk mengisi ruang kosong. Kemudian yang pastinya adalah kita bergabung dengan komunitas positif gitu ya, karena ketika kita sendiri gitu ya pasti banyak godaan setan dari depan belakang kanan kiri gitu ya. Tapi ketika kita berkomunitas maka kita akan ada yang menguatkan, kita akan ada bisa menyerap energi gitu ya, energi positif dari teman-teman dari komunitas kita. Kita bisa bergabung dengan majelis taklim, kita bisa bergabung dengan komunitas gitu ya, komunitas ya seperti Jovisa ini gitu ya, sehingga kita memiliki ruang untuk saling mensupport gitu ya. Kemudian yang keempat adalah menjauhi pemicu kenangan lama gitu ya. Jadi kita batasi aktivitas atau tempat yang terlalu mengingatkan kepada masa lalu gitu ya. Kemudian isi ruangan dengan pengalaman baru agar tidak terjebak nostalgia. Kita bisa mencari teman-teman baru ketika memang gitu ya, ketika kita eh, apa memang harus sedikit menjauh gitu ya, itu nggak apa-apa gitu kan ya, menjauh dari lingkungan yang memang memicu gitu ya, memicu untuk mengingat-ingat kenangan lama gitu ya, kita batasi gitu ya. Kita gimana kalau misalnya satu kampus gitu ya, kita mungkin bisa membatasi, oh kalau biasanya berarti kita ya udah sementara gitu ya, kita ke kampus untuk belajar aja gitu ya, habis itu pulang gitu, habis itu kita kegiatan lain, sehingga apa, sehingga tidak banyak, kita tidak ada di semua tidak terjebak dengan nostalgia masa lalu kayak gitu ya. Hmm. Nah, namun hati yang rapuh itu seringkali gampang jatuh lagi gitu ya. Bagaimana caranya menjaga hati agar tidak eh, salah jatuh gitu ya.
menjaga hati ya supaya tidak jatuh lagi gitu, menjaga hati yang rapuh gitu ya. Yang pertama itu adalah kenali pola lama gitu ya. Kenapa kita apakah kita jatuh cinta karena kesepian gitu ya? Karena kita apa mencari sosok atau seperti apa gitu. Jadi itu kita harus mengenali pola lama gitu. Kemudian kita kalau misalnya karena kesepian berarti kan kita harus ada di harus cari teman gitu ya supaya apa supaya itu tidak jatuh lagi di tempat yang salah gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah mengenali pola lama. Kenapa dulu jatuh cintanya itu kenapa gitu kan? Kemudian yang kedua adalah tetapkan standar pasangan gitu kan ya. Jadi dan pastinya di setiap kajian gitu ya, setiap kajian itu kan pasti sudah dibahas bahwa ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik gitu kan ya, maka harus memantaskan diri gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang agamanya seperti ini, akhlaknya seperti ini, punya visi, kita mulai dari diri kita gitu ya. Eh, Pastinya gitu ya, orang akan mencari yang setara gitu. Jadi kita harus menstandarkan diri kita. Gitu. Jadi kita tetapkan standar pasangan gitu kan ya. Jadi semua bisa menetapkan oh kalau misalnya nggak mau taruh ya, berarti harus seperti ini, agamanya seperti ini, tetapkan gitu ya. Sehingga kita benar-benar bisa selektif kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah isi hati dengan cinta Allah dulu gitu ya. Jadi kenapa? Karena hati yang penuh dengan iman itu tidak mudah dimasuki cinta yang merusak kayak gitu. Jadi yang ketiga itu ya untuk menjaga hati yang rapuh gitu ya. Kemudian memiliki support system gitu ya, sahabat, guru atau komunitas yang baik gitu ya. Dan eh, sepertinya ketika yang namanya itu pacaran gitu ya, sepertinya itu banyak yang tidak ini ya, apa sih kayak madorotnya gitu ya, mudorotnya gitu ya. Jadi ya lebih baik kita bisa mengisi ya, adik semua bisa mengisi ruang kosong, hati yang kosong itu ya dengan cinta Allah, dengan teman-teman yang sevibrasi, dengan support system yang baik. Karena ketika kita punya support system yang baik, maka ketika kita jatuh gitu ya, nah maka support system kita itu akan bisa mensupport gitu ya. Jadi kita akan punya daya lenting untuk kita bisa kembali cepat gitu ya dari sesuatu yang mungkin bisa bikin kita down kayak gitu ya. Jadi ada empat ya, ada empat untuk menjaga hati yang rapuh. Nah, kalau hati sudah lebih kuat, maka kita bisa mengubah energi sakit itu menjadi sesuatu yang bermanfaat kayak gitu ya. Bagaimana caranya? Kayak gitu kan ya. Energi patah hati itu besar. Kalau salah arah itu bisa menghancurkan. Nah, tapi kalau diarahkan justru menjadi bahan bakar gitu ya. Sedih bisa menjadi doa. Marah bisa kita jadikan motivasi. Kemudian rasa kesepian itu bisa kita jadikan peluang untuk lebih dekat kepada Allah. Kayak gitu. Jadi jangan sampai energi yang besar itu gitu ya itu malah akan bisa menghancurkan kita kalau kita salah mengarahkannya. Makanya kita harus istirahat kalau kita sedih gitu ya. Jadi kita curhat sama Allah gitu ya. Jangan curhat di medsos. Kenapa bahayanya? Kalau kita curhat di media sosial gitu kan. Media sosial itu kan kayak frekuensi ya, frekuensi. Kemudian semua orang itu akan tahu gitu ya. Dan semua orang itu akan kasihan pada kita gitu ya. Dan ternyata energi kasihan itu energinya tuh low banget gitu loh. Vibrasinya itu rendah banget gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan menarik hal-hal yang lebih buruk lagi terjadi kepada diri kita. Kalau kita curhatnya itu curhat ke semua orang. Curhat ke teman-teman, semuanya dicurhatin, media sosial dicurhatin, malah sampai bikin eh, channel gitu ya, channel YouTube untuk ngomong tentang patah hati segala macam gitu kan ya. Nah, itu kan itu akan merusak gitu ya. Itu energi besar yang ketika salah arah itu bisa menghancurkan. Maka kita arahkan jadi bisa menjadi doa. Marah mungkin teman-teman marah gitu. Jadi marah karena merasa ditinggalkan, kayak merasa tidak berharga, tidak berguna gitu ya. Maka itu malah bisa jadikan kita motivasi untuk kita menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih berprestasi lagi, bagi muslimah itu lebih cantik lagi gitu ya, bisa lebih merawat penampilan gitu ya. Dan salah satu cara healing yang terbaik adalah dengan kita perempuan ya, muslimah ya,
Nah, kita jadi lebih cantik gitu ya. Banyak yang ketika patah hati gitu ya, ketika ketika akhirnya terus ini ya, memperbaiki, mengupgrade penampilannya gitu ya, maka itu akan bisa menjadi bahan bakar gitu ya, bahan bakar untuk motivasi gitu ya, untuk benar-benar bisa jauh lebih baik, tambahin lah, tambah glow up gitu lah ya, kayak gitu. Kemudian ketika kita merasa sepi gitu ya, jadi kita cari peluang gitu ya, menjadi peluang untuk lebih dekat dengan Allah. Ternyata ternyata selama ini karena cinta ya, karena cintanya itu kepada makhluk, mungkin jadi ini ya, jadi kurang dekat dengan Allah. Nah, ketika mungkin sudah nggak ada pasangan gitu kan ya, maka itu akan bisa menjadi peluang kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Lalu setelah mulai proses ini, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk membuka hati lagi, gitu kan ya? Nah, kapan membuka diri lagi? Jangan buru-buru membuka hati hanya karena sepi, gitu ya. Waktu yang tepat adalah ketika kita sudah bisa bahagia dengan diri sendiri, ketika kita tidak mencari pelarian dan kita siap membangun, ada semua siap menghubungi, tetapi ya pastikan bahwa hubungan yang terjadi itu harus sesuai dengan kerangkanya syariat gitu ya. Jadi kalau bisa gitu ya, kalau bisa ya mending udah. Kalau misalnya memang pengen membuka hati lagi, membuka hati ya udah taruh aja kemudian nikah gitu ya. Kalau misalnya memang jangan ya usahain gitu ya, usahain banget nggak terjebak dengan hubungan-hubungan yang sebelum pernikahan gitu ya, karena tidak ada gunanya gitu ya. Itu akan bikin prestasi kadang-kadang terganggu gitu kan, kemudian jadi boros gitu kan ya, kemudian apalagi ya, eh, ya ya banyak hal yang terbuang gitu ya, ketika ketika kalian semua dedek semua gitu ya benar-benar mempersiapkan yang sebagai calon istri, sebagai calon imam ya gitu kan, maka kan bisa untuk waktunya itu akan bisa jauh lebih berarti gitu ya untuk mempersiapkan hubungan pernikahan gitu ya, hubungan yang penuh dengan ibadah kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi ya lebih baik gitu ya, ketika memang mau membuka hati ya membuka hati dengan cara yang benar gitu ya, membuka hati dengan jalan ta'aruf, membuka hati dengan jalan pernikahan gitu ya. Tapi ketika waktunya tepat, ketika sudah bisa bahagia dengan diri sendiri, ketika tidak mencari pelarian, ketika siap membangun hubungan yang penuh syukur gitu ya. Dan juga pastikan juga gitu ya, calon pasangan, adik-adik semua gitu ya, calon itu adalah juga sudah benar-benar move on kayak gitu ya. Jadi harus dipastikan juga gitu ya. Nah, ini kan ya. Lakukan komunikasi dengan jujur, amati bagaimana responnya saat bicara masa lalu, lihat visi ke depannya dan minta petunjuk Allah lewat doa. Ya, jadi patah hati bukan akhir, tapi awal perjalanan. Allah sering menghancurkan rencana kita bukan untuk menyakiti, tapi menyiapkan yang lebih indah. Jadi, jangan biarkan patah hati menjauhkan kita dari Allah. Gunakan momen ini untuk hijrah hati agar suatu hari kita lebih siap untuk menyambut cinta yang benar. Gitu ya, sepertinya materinya sudah cukup gitu ya. Mungkin nanti kita akan banyak diskusi aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, untuk materinya sangat benar-benar berbobot ya kalau emang dibedah lagi bagaimana kita sakit hati dan gimananya. Oke, untuk teman-teman mungkin sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya, sekalian diskusi juga ya Ustazah. Boleh, boleh, boleh. Oke, untuk sesi pertanyaannya kita dahulukan untuk teman-teman yang mau buat open mic. Nanti raise up dulu atau angkat tangan. Nanti itu didulukan ya untuk teman-teman yang mau raise hand dan open mic duluan. Dan nanti sisanya kita akan bacakan di link Slido ya. Nah, nanti Mhm. sekalian diskusi juga untuk para penanya dan dengan pemateri juga. Oke, boleh yang ada pertanyaan, boleh raise hands up dulu.
Oke, di sini ada Kak Rahma ya. Oke, Kak Rahma mungkin udah langsung raise hand, boleh langsung open mic aja untuk utarain pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya mengenai kayak eh saya tuh tipe orang yang kalau sudah jatuh cinta bakal susah untuk move on. Dan walaupun sudah bisa melakukan aktivitas yang produktif, tetapi masih terkadang itu seringkali rasa kesedihan itu selalu menghantui. Nah, yang saya takutkan ialah ketika rasa sedih itu tuh berkelanjut sampai nantinya membuat saya eh, tidak bisa tidak bisa memilih pasangan untuk menikah nantinya atau malahan saya menikah dengan posisi keadaan saya belum selesai dengan perasaan saya sebelumnya. Nah, itu kan malah jadi rasa bersalah saya nantinya di suami saya nantinya gitu. Saya harus bagaimana untuk menyelesaikan rasa kesedihan saya ini yang terus berkelanjutan gitu. Walaupun nggak terlalu Mm-mm. sering, tapi selalu ada Jadi gitu. rasanya sedih gitu ya. Iya, benar. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah memahami dulu gitu ya bahwa ibaratnya gini gitu ya. Ibaratnya kan siapa sih yang nggak pingin untuk mendapatkan banyak keberlimpahan dalam kehidupan ya, bahagia dunia dan akhirat gitu kan ya. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu gitu ya. Ketika kita itu merasa sedih gitu kan ya, sedihnya kan di hati ya. Sementara hati kita itu memiliki frekuensi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi eh, kan kita kan ini ya harus selalu untuk berperasaan positif gitu ya, berperasaan yang happy gitu ya. Karena yang pertama bahagia itu adalah sukses gitu ya. Jadi kalau kita mau sukses gitu ya, kita nggak bisa nggak bahagia gitu ya. Karena apa? Karena kesuksesan itu adalah memiliki frekuensi yang sama dengan bahagia. Tapi kalau yang kedua adalah ketika kita sedih gitu ya, maka itu akan sebenarnya kita akan menarik banyak hal buruk gitu, banyak hal kesedihan di dalam kehidupan kita. Maka itu yang harus kita pahami dulu bahwa saya harus bahagia gitu ya, bagaimanapun kondisinya gitu ya, saya harus bahagia gitu ya. Dan cara bahagia yang terbaik adalah dengan kita itu tadi menulis jurnal syukur gitu. Ketika kita kehilangan sesuatu hal satu gitu ya, kita kehilangan pasangan gitu ya misalnya, kita masih memiliki banyak hal yang harus kita syukuri gitu ya. Itu kita compare gitu ya. Itu kita compare, kemudian kita selalu ingat bahwa sedih itu boleh gitu, tapi jangan lama-lama. Harus bisa untuk segera skip gitu ya, segera menggantikan kesedihan itu dengan syukuran gitu, dengan kesyukuran-kesyukuran yang atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena bahayanya kalau rasa sedih itu dipelihara, maka itu akan menarik banyak kesedihan lagi, akan kesedihan-kesedihan, peristiwa-peristiwa yang sedih-sedih itu akan ketarik. Kenapa? Karena kalau kita belajar tentang hukum attraction gitu ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah dari energi gitu ya, maka energi itu akan menarik energi yang sama. Ketika hati kita itu memancarkan kesedihan, maka semesta itu akan mengkonfirm gitu ya, alam semesta itu akan mengkonfirm dengan izin Allah gitu ya, akan mengkonfirm bahwa kita itu menarik banyak hal sedih gitu. Kayaknya akan tertarik apa benda, orang, peristiwa-peristiwa yang bikin kita sedih. Jadi dirinya kitanya harus memahami dulu bahwa kita harus harus segera menggantikan nih rasa sedih itu dengan banyak kesyukuran-kesyukuran gitu ya. Karena apa? Karena apa yang mungkin hilang gitu ya, hilang dari diri kita gitu ya, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dengan semua hal baik yang sudah kita terima. Jadi nggak ini dong, nggak adil dong ketika satu hal yang mungkin menurut kita tidak baik itu menggantikan banyak hal baik yang sebenarnya kita terima, yang sudah kita terima dari Allah, sehingga membuat kita itu menjadi ibaratnya kufur nikmat kayak gitu. Jadi itu yang harus kita sadari dulu bahwa kita harus bahagia ya. Bahagia itu dimulai dari diri kita, jangan menggantungkan kebahagiaan kita dengan orang di sekitar kita,
atau atau hal-hal yang mungkin belum kita terima, tapi bahagia itu adalah dimulai dari hal yang paling sederhana yang bisa kita syukuri. Itu apa? Misalnya, oh hari ini saya masih bisa makan, hari ini keluarga saya masih sehat, hari ini coba aja kalau misalnya tangan kita sakit kan susah gitu ya. Hari ini tanganku masih sehat, masih enak buat kayak gitu. Jadi kita bisa komen. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan kita. Kalau kita masih memelihara sedih setelah sedih itu, maka kita akan menarik banyak hal gitu ya, banyak hal gitu ya, banyak hal yang sedih juga. Itu sih rahmat gitu ya. Itu bahkan di ini loh ada ilmuwan ya, ilmuwan barat gitu ya, ilmuwan yang barat gitu yang dia itu meneliti gitu ya bahwa setiap perasaan itu ada energi ya, setiap perasaan itu ada energi yang satuannya itu frekuensi gitu, namanya David R. Hawkins gitu ya. David R. Hawkins dia peneliti dan bahkan dia bukan orang Islam gitu ya, dia ateis gitu ya, tapi dia meneliti bahwa setiap perasaan manusia itu memiliki frekuensi, yang dimana frekuensi itu akan menarik frekuensi yang sama di alam semesta gitu. Jadi kita harus selalu menjaga, kenapa harus positive vibe, harus menjaga vibrasi yang positif, karena itu berkaitan dengan hidup kita. Semuanya pengen hidup kita itu baik, dapat pasangan yang baik, dapat keluarga yang baik, dapat karir yang baik, prestasi yang baik gitu ya. Maka kita harus menjaga hati kita supaya baik gitu ya, supaya happy gitu ya. Kalau misalnya diri kita itu sedih-sedih itu, kalau di sini itu frekuensinya itu ada di 75, itu rendah gitu ya, itu rendah gitu. Kemudian kesedihan mendalam itu karena biasanya itu kita itu terlalu menginginkan sesuatu, melekatkan. Ya biasanya ketika kita tidak mendapatkan itu sedih dan sedihnya itu banget kayak gitu. Nah, itu akan membuat energi kita itu low. Nah, energi kita low, maka kita akan susah untuk menarik banyak hal baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kayak misalnya nih ya, misalnya energi uang gitu ya, misalnya pedagang gitu ya, pedagang gitu ya, atau orang bisnis gitu ya, tapi dia nawarin dagangannya kalau nggak laku tuh drop, kalau nggak ada yang komen status dagangannya dia sedih gitu ya, dan akhirnya apa? Akhirnya energi dia ada di level di bawah 100, padahal energi uang atau energi apa menarik menarik uang itu 200, kan nggak match energinya. Jadi kita sangat berkepentingan untuk menjaga hati kita itu selalu happy gitu ya, selalu ada di dalam level minimal kita semangat kayak gitu ya, gitu ya, kayak gitu. Jadi semangat. Kamu pengen dapat pasangan yang lebih baik gitu kan, jadi harus jaga hatinya itu. Kalau sedih boleh, tapi kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita harus bisa, oh kira-kira aku sedih itu aku bisa move on dengan cara apa ya gitu, kayak misalnya kayak nek saya gitu ya, saya punya sedih kayak gitu ya, biasanya perawatan gitu ya, biasanya misalnya massage lah kayak gitu, apa perawatan gitu yang bikin happy. Terus setiap orang itu kan punya caranya masing-masing. Oh misalnya dia yang sedih terus dia minum kopi, ada yang sedih dia misalnya lihat yang hijau-hijau gitu. Jadi kita ngerti gitu ya bagaimana cara kita bisa mengcover ya, kayak meng-switch gitu ya, meng-switch sesedih yang ada dalam diri kita kayak gitu. Nanti lama-lama terbiasa, karena ketika kita ingin selalu menjadi pribadi yang tenang gitu ya, tenang itu kan nggak, tidak takut, tidak sedih. Biasanya takut akan masa depan, sedih masa lalu gitu ya. Jadi ketika kita masih ada rasa takut, rasa sedih, biasanya diri kita tidak tenang. Nah, padahal tenangan itu sumber energi kita buat menarik banyak hal baik dalam kehidupan kita. Kayak gitu. Kayak gitu. Dari tenang itu skill yang harus dilatih gitu ya. Ketenangan itu ada skill yang harus dilatih. Harus kita latih kayak gitu. Ya, cukup. Eh, tetapi saya kan eh apa ya, tipe orang yang membutuhkan pendamping sebenarnya. Jadi kayak, Hmm. tapi di satu sisi tuh saya kan juga Usia kurang persiapan. usia Kak Rahma berapa? Usia Kak Rahma? 18 tahun, tetapi Oh, mas, 18 tahun. iya, cuman saya ngerasa kayak karena saya tuh belajar sendiri juga apa-apanya, tapi eh, itu kan juga kurang juga kalau nggak butuh butuh pendamping atau seseorang gitu kan. Tapi ada maksudnya keluarga lengkap kan? Ada keluarga, ada teman, banyak kan? Iya, cuman
itu lagi bermasalahnya perasaan. Jadi walaupun Mm-mm. teman mendukung, tapi sepertinya memang keadaan diri saya juga membutuhkan pendamping gitu. Ya nikah aja, nikah aja. Iya, dan itu susah sekali, apalagi kondisi saya juga penuh apa ya, masih belum selesai dengan masa lalu gitu. Berdoa, doa, doa, Udah, berdoa, berdoa untuk menghilangkan kesedihan, gitu ya. Jadi ketika segala sesuatu itu kita sudah di luar kemampuan kita, ya gitu kan. Jadi benar-benar kita bertawakal ya doa, banyakin doa gitu ya, zikir gitu ya, karena apa satu-satunya cara untuk bisa menstop pikiran-pikiran yang melintas macam-macam gitu adalah dengan kita banyak berzikir gitu, zikir ya, zikir kayak gitu gitu, zikir gitu ya. Kemudian berdoa, berdoa untuk menghilangkan kesedihan. Sebenarnya cari ini doa untuk menghilangkan kesedihan ketika kita galau kayak gitu, kita gundah gulana gitu, ada doanya kok nanti. baik, terima Ya, kasih banyak ya gitu Kak. ya. Banyak berdoa ya, banyak berdoa. Insya Allah Allah bantu kok ketika Allah itu bantu. Kita niat Mbak Rahma gitu niatkan dulu untuk Bismillah ya Allah gitu ya, saya ingin segera sembuh dari eh, rasa yang nggak enak ini. Bantu saya ya Allah. Atau pakai doa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kayak gitu kan ya. Kemudian apa memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran, kemudian berbuat baik gitu ya, ketika melakukan amal-amal sedekah gitu ya. Nanti ketika kalau kita membantu orang lain, kita banyak membantu orang lain karena ketika kita itu sibuk dengan urusan kita, kita itu sibuk dengan perasaan kita, maka nggak akan selesai gitu. Tapi ketika kita sibuk dengan orang lain, kita bantu orang lain, kita mudahkan urusan orang lain, maka Allah itu akan membantu kita gitu loh. Jadi ketika kita apa, membantu orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita, termasuk urusan hati kita, gitu kan. Allah lah pembolak-balik hati gitu kan ya. Jadi ketika kita ingin sembuh dari sakit hati kita, yuk minta sama Allah kayak gitu. Kemudian jadi kita juga berhenti untuk apa, menstop gitu ya, menstop pikiran-pikiran gitu ya, pikiran-pikiran, mulai mengolah pikiran kita, perasaan kita kayak gitu kan ya. Kemudian meningkatkan kualitas sholat kita kayak gitu, karena ketika kita memperbaiki kualitas sholat kita gitu ya, maka kita akan memiliki kedekatan hubungan dengan Allah gitu, lebih dekat lagi sama Allah. Orang yang lebih dekat sama Allah gitu ya, maka dia akan lebih gampang move on gitu ya, karena selalu percaya bahwa apa yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita gitu ya, gitu ya. Banyak sholat, banyak berdoa, banyak berzikir gitu ya, minta bantuan Allah, kemudian benar-benar diazamkan bahwa ketika masih memelihara kesedihan-kesedihan itu, maka itu akan malah akan menghambat gitu ya, menghambat Barama untuk menemukan pendamping yang terbaik kayak gitu, yang lebih baik lagi ya. Masya Allah, terima kasih banyak Kak. Ya, Syukron, jazakillah khair kasiran. ya, Ya Allah. Jadi pertanyaan yang cukup berbobot ya Ustazah. Sedikit ngutip mungkin ya tadi pertanyaannya masuk ke langkah ya. Tadi dari saya pun nyatet beberapa. Mungkin langkah yang konkret cocok mungkin untuk buat Rahma itu di bagian jauhi pemicu sama untuk butuhnya partner ya. Support system ya, yang teman support sahabat system lah ya. yang Ya, iya, mungkin iya, itu iya, bisa iya. diterapkan juga ya Kak Rahma. Oke, Ya, itu menjauhi pemicu sama Jazakumullah. support support system benar-benar yang cari sahabat yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau misalnya memang memang benar-benar kita membutuhkan bantuan profesional, ya berarti bisa mendatangi profesional, misalnya kayak konsultan atau psikolog, itu nanti bisa membantu. Kalau misalnya mau butuh, tapi ketika kita bisa menterapi sendiri, itu akan alangkah jauh lebih baik kayak gitu ya. Masya Allah, karena jazakumullah untuk khair. Genjet sendiri Ustazah sekarang tuh banyak fenomena produktif baru gitu. Kayak misalnya emang banyak orang nih yang kayak tiba-tiba hobi lari, tiba-tiba hobi naik gunung. Sebenarnya itu positif kan ya Ustazah?
Positif, positif, positif kan kayak anak-anak muda itu kan ini ya energinya masih banyak gitu ya, energinya masih banyak. Kemudian juga ya mungkin ada faktor FOMO juga kali ya. Misalnya lagi lagi ngehits nih, lari lagi ini ya. Jadi kayak apa melihat profil-profil di media sosial yang mengekspos lari, naik gunung gitu kan. Jadi kan banyak tapi ya sejauh itu positif is oke nggak apa-apa. Yang paling penting apa nggak inilah ya nggak berlebihan kayak gitu ya kalau misalnya kayak lari terus harus pakai outfit yang jutaan kayak gitu itu kan nanti memberatkan gitu ya padahal kan sebenarnya lari itu kan yang paling murah gitu ya sebenarnya kalau misalnya tujuannya memang untuk lari kayak gitu ya gunakan fasilitas yang ada kayak gitu ya. Atau ketika pun mampu gitu ya ya boleh gitu ya beli sepatu lari gitu ya tapi yang nggak usah berlebihan lah nggak usah sampai yang harus berjuta-juta gitu ya untuk melengkapi outfit itu lari itu kan jadinya kan olahraga yang mahal bukan olahraga yang murah jadinya tapi sejauh Oke. sejauh positif oke aja kayak gitu kan itu kan kegiatan yang baik juga kayak gitu agriculture iya iya Ya, semoga jawaban-jawaban tadi dan juga tambahan tadi bisa iya iya bermanfaat iya buat Kak iya. Rahma ya. Nah, mungkin nanti saya kirim ke admin ke Kak Rama ini ada doa ketika mengalami kesusahan dan kesedihan nanti bisa dibaca. Oke, Nanti tak Ustazah, kirim aja. langsung lanjut ke penanya selanjutnya ya. Ini udah Boleh, dua boleh, antrian silakan. ternyata. Ada Kak Boleh Yuli Kak sama Yuli Kak yang Retia. duluan tadi raise hand, boleh langsung open mic aja. Halo Kak Yuli, Hmm, ada? Oke, Ya, boleh. bisa didengar Dipersilakan. suara Ana, Azah? Bisa, bisa, Halo? bisa, 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 bisa banget Oke, aman-aman. oke. Terima kasih untuk kesempatannya, Azah. Dan mohon maaf, Ana tidak bisa buka kamera karena pencahayaannya lagi apa-apa kalau nggak buka kamera, Azah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih, Ustazah. Jadi gini pertanyaan Ana itu, Zah, mengenai patah hati kan, dan mungkin tentu ada mendapatkan rasa trauma dan takut disakitin atau dikecewain lagi. Nah, bagaimana cara mengatasi sikap trust issue itu? Kadang sering muncul asumsi atau berasumsi bahwa orang lain itu tidak setia, bakal munafik, ujung-ujungnya bakal nyakitin lagi gitu. Yang pertemanan itu makin tidak ingin percaya sama orang lain lagi gitu. Bagaimana Ustazah bisa di eh, ini pertanyaan Ana, Zah? Ya, ya, ya. Jadi intinya gitu ya, ketika sudah pernah itu trauma gitu ya, takut untuk membangun hubungan lagi. Begitu kan? Maksudnya? Betul ya? Benar ya? Iya, Zah. Kayak eh, eh, merasa tidak ingin disakitin lagi dan maunya itu menutup diri gitu. Gitu, Zah. Ya, itu tadi yang Baik. Ya. baik-baik. Terima kasih. Hmm. Jadi kan sebenarnya gitu ya dengan pengalaman patah hati, dengan pengalaman sakit hati gitu kan itu harusnya bisa kita jadikan pelajaran untuk lebih menjaga hati gitu ya. Berarti kan kita bisa melihat pola kayak seperti yang di slide gitu ya. Kita melihat pola lama gitu. Jangan sampai kita terulang lagi gitu ya. Oh, kemarin itu kita kita coba evaluasi gitu ya. Kita coba Mbak Kak Yuli coba evaluasi gitu ya pola-pola lama gitu ya. Dan ketika Kak Yuli masih memiliki rasa takut seperti itu, justru pola itu akan berulang gitu. Justru pola itu akan berulang kayak gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah itu tadi move on dulu. Berarti kalau misalnya masih trauma berarti belum move on nih gitu ya, belum move on gitu kan. Jadi terima dulu gitu ya. Aku dulu kayak tadi itu aku dulu perasaan, kemudian juga eh sebentar yang di sini yang di slide. Ini kita lihat slide lagi. Nah, ini ya, akui perasaan, kemudian
butuh waktu gitu kan ya. Jadi mungkin pada saat ini gitu ya Kak Yuli belum move on berarti gitu ya karena masih ada trauma nanti disakiti lagi gitu kan ya. Kemudian ini ya sebenarnya ini ya di sini. Kemudian kenali pola lama gitu ya. Kemudian mulai tetapkan standar pasangan gitu ya. Oh, waktu itu gitu ya Kak Yuli sakit hati dengan pasangan seperti apa gitu ya, terutama agamanya, akhlaknya, kemudian visi ke depannya itu dievaluasi. Kemudian tetapkan standar gitu, standar standar pasangan gitu, standar pasangan gitu ya. Agamanya lebih bagus, akhlaknya gitu ya. Nah, sambil gitu menunggu pasangan yang terbaik itu datang, kemudian perbaiki diri gitu ya, perbaiki diri gitu ya, berprestasi, kemudian jauh lebih baik dalam hal ibadah, kemudian memiliki support system yang baik, kemudian eh, selalu berafirmasi atau selalu banyak-banyak ini, banyak-banyak self gitu ya, bahwa jangan sampai kemudian memiliki memiliki rasa bahwa aku adalah seseorang yang selalu disakiti gitu loh kayak gitu. Jadi itu kayak semacam label, melabel diri bahwa kan selalu disakiti dan itu nanti akan berulang. Nah, itu yang harus ini dulu, yang harus kayak di treatment dulu gitu ya bahwa Bismillah gitu ya. Saya Yuli gitu ya. Saya muslimah yang cantik, muslimah yang berprestasi, muslimah yang sangat layak untuk cintai, mendapatkan pasangan yang baik sesuai standar bla 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 gitu. Itu diafirmasikan setiap hari kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti akan membangun kembali subconscious mind atau alam bawah sadar karena mungkin alam bawah sadar yang sekarang adalah disakiti gitu ya, kemudian merasa ditinggalkan, kemudian merasa tidak pantas, tidak layak, segala macam itu harus digantikan dengan pikiran-pikiran bawah sadar yang baru. Caranya bagaimana? Caranya itu tadi ya, apa benar-benar punya teman-teman baru, menjauhi kenangan lama, kemudian benar-benar menyibukkan diri dengan hal yang produktif, kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah, kayak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga support system mendukung, kemudian ketika dimasukin dengan pemikiran-pemikiran atau alam bawah sadar yang baru bahwa Yuli yang sekarang adalah Yuli yang lebih baik lagi, lebih pantas untuk dicintai, bisa mendapatkan lebih baik, maka itu nanti akan tertanam secara secara ini. Jadi selesaikan dulu gitu ya dengan diri sendiri dulu gitu ya. Benar-benar tidak perlu terburu-buru, tidak perlu oh, aku belum ya, belum lakukan aja prosesnya, fokus pada prosesnya gitu ya, tetap bertawakal sama Allah, berdoa dan yang paling penting adalah berdoa gitu ya, berdoa supaya segera bisa untuk mengatasi ini rasa-rasa seperti itu kayak gitu ya. Kemudian juga banyak menghadiri majelis ilmu gitu ya, cari-cari ilmu. Kemudian karena apa? Karena dengan kita bermajelis gitu ya, dengan kita nanti akan mendapatkan banyak orang-orang yang baik gitu ya. Ketika kita ada dalam lingkungan yang baik, maka kita akan lebih mudah untuk move on kayak gitu. Dan jangan lupa untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Memberikan waktu dan perhatian kepada diri sendiri gitu ya, makan makanan sehat, tidur yang cukup, melakukan aktivitas yang disukai gitu ya, sekedar me time, misal perawatan di salon, skincarean, kayak gitu. Itu adalah salah satu hal kecil yang bisa untuk kita berbuat baik kepada diri kita, gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah menghargai proses dan perjalanan hidup, gitu ya. Bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dengan berbagai fase dan ujian. Karena sejatinya setiap hal baik dan hal buruk itu adalah ujian gitu ya, yang membuat kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik, menguji keimanan kita. Allah itu ketika kita memberikan ujian kepada kita bukan karena tidak sayang kepada kita, tapi sayang kepada kita sehingga Allah itu bisa melihat kualitas keimanan kita kayak gitu. Apakah benar-benar gitu ya cinta kita itu tidak terbagi kepada Allah kayak gitu. Ya, gitu ya. Dan jangan lupa banyak belajar dan mengembangkan diri dan juga ini loh menulis ya. Menulis jurnal itu juga bisa untuk rilis ya. Rilis gitu ya. Rilis kayak gitu.
Gitu ya Kak Yuli. Ada lagi? Baik, terima kasih Ustazah. Iya, Yang iya. dapat Ana tadi tangkap itu dari yang pertama evaluasi, ya evaluasi, afirmasi, journaling, baik itu self love, bagaimana itu semua kan cara menyembuhkan luka lama berarti ya. Tapi Hmm. bagaimana kalau traumanya itu dengan temanan dan bahkan jadi korban bullying waktu di SD dan juga bertemu dengan guru yang bahkan membuli murid yang lain gitu. Ana lihat soalnya dia tuh membuli murid yang lain dengan kata-kata kasar dan itu masih seperti jadi kenangan dan berbekas gitu. Jadi Oh, merasa buat kayak buat guru Kak Yuli ini sendiri. Kak Yuli ya sendiri. pada Hmm. walaupun Kalau nggak Ana yang dibully tetapi melihat kejadian tersebut merasa guru itu jahat dari TK juga ketemu guru yang jahat. Terus ada SD juga, SMP jadi bahkan Kak Yuli di pernah SMK pernah gitu. dibully Ada juga gurunya. dulu, pernah pernah dibully ya. Em, Nah, Kalau yang Ana, alhamdulillah nggak dibully waktu di TK, cuman waktu di SD itu pernah bertemu dengan melihat. teman yang membuli gitu. Yang Hmm. di TK itu melihat guru TK-nya itu membuli muridnya sendiri dengan kata-kata yang jahat gitu. Dan ternyata waktu di SD menemukan teman yang membuli Ana gitu, Zah. Dan merasa kayak Hmm. itu masih berbekas gitu. Eh, Trauma mengenai Hmm. bullying. Terus di SMP juga ketemu guru yang membuli murid kayak polanya betul berulang lagi gitu, Zah. Ketemu udah Hmm. dari Hmm. STK, Hmm. SD, SMP, bahkan di SMK gitu, Ustazah. Bagaimana Karena kalau ini pola ya. yang seperti itu masuk, Ustazah? Iya, karena Hmm. dirimu belum ini, belum mengganti pola pikiranmu gitu ya, alam bawah sadar sehingga akhirnya tanpa sadar gitu ya, itu menarik orang-orang yang seperti itu. Itu bahayanya. Bahayanya karena apa? Karena 20%, 80% otak kita itu adalah alam bawah sadar kita gitu ya. 20% itu yang kelihatan, tapi yang apa yang bawah sadar itu 80%. Dan itu kayak semacam gunung es gitu ya. Gunung es sih nggak kelihatan, tapi itu bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi kultur kita dan akhirnya yang paling bahaya adalah menarik pola-pola yang sama gitu ya dengan apa yang kita kita apa hadapkan gitu ya di sini. Dan kalau memang misalnya memang itu sangat mengganggu, ya berarti butuh bantuan profesional gitu ya untuk bisa merubah pola alam bawah sadar gitu ya, kayak reprogramming lagi. Tapi ketika ketika memang mampu dilakukan dengan diri sendiri ya itu tadi dengan afirmasi gitu ya, afirmasi kemudian juga apa memaafkan gitu ya, memaafkan gitu. Jadi ada semacam metode gitu ya, metode untuk namanya itu EFT, Emotional Freedom Technique gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa melepas gitu ya trauma-trauma masa lalu kayak gitu. Jadi kita bisa self talk gitu ya kepada diri sendiri. Saya menerima perasaan tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman akibat dulu pernah dibully gitu ya. Tapi saya menerima gitu ya, mengakui dulu bahwa itu rasanya itu nggak nyaman untuk diri kita gitu ya. Kemudian saya menerima bahwa hal tersebut itu adalah bagian dari proses pendewasaan diri kita. Kemudian kita bisa mengafirmasi saya ikhlas, saya ikhlas kayak gitu sambil dibantu doa kayak gitu sih. Kayak gitu. Kemudian coba maafkan gitu ya, coba maafkan orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita gitu ya, kita coba dimaafkan gitu. Tapi kalau misalnya memang itu sulit gitu kan ya, dan itu mengganggu gitu ya, mengganggu interaksi sosial kita, mengganggu hubungan kita ya, kita harus minta bantuan profesional. Nah, biasanya kalau misalnya sama psikolog, tapi cari yang Islami ya, jadi cari yang kayak psikolog Islami gitu ya. Jadi punya cara-cara untuk ngerilis gitu ya trauma-trauma masa lalu kayak gitu. Tapi ketika kita itu mau coba sendiri itu bagus banget gitu ya, kita bisa mulai dengan itu tadi, dengan jurnal syukur gitu ya, kita bersyukur, kita memaafkan, kemudian memaafkan itu kan bukan untuk ya untuk diri kita, kesehatan mental kita sebenarnya waktu itu memaafkan, kemudian kita banyak berdoa, kemudian kita self talk gitu, kita afirmasi gitu sih, Yuli ya. Bismillah ya, banyak berdoa, banyak berdoa, kemudian juga
mulai untuk bicara dengan diri sendiri, mulai mereprogramming gitu ya, mereprogramming sistem alam bawah sadar kita. Ya, insya Allah Baik, dimudahkan. Ustazah, sangat dipahami materinya Oke, dan penjelasannya lengkap, Ustazah. Dan memang relate dengan kami. Terima kasih, Ustazah. Syukron. sama-sama. Ya, lanjut, kamu ada yang bertanya lagi? Lanjut Ustazah, mungkin ke pertanyaan terakhir dari Karetia. Oke, izin menyampaikan juga teman-teman yang pertanyaan di Slido mungkin ya. Mohon maaf banget belum bisa kita bahas di sesi ini. Mungkin di atas chat juga ada lampiran dari akun Instagram ya. Ustazah mungkin mohon izin kalau ada beberapa audiensi di sini untuk menghubungi, menanyakan tentang materi ini, apa diperbolehkan? Boleh, boleh bisa DM ya, bisa DM. Ya, mungkin gitu ya. Boleh lanjut ke Karetia. Dipersilakan. Oke, syukran jazakallah khair ya Ustazah, tadi pemaparannya sangat-sangat menarik. Terus tadi itu ada salah satu bagian tentang salah satu tanda kalau kita tuh sudah move on, yaitu mengingat tanpa emosi atau sakit hati gitu. Namun kasusnya tuh di sini kalau misalnya ini teman saya gitu ya, kasusnya teman saya tuh ingin berusaha move on, tapi setiap hari tuh harus memang ketemu gitu, karena memang dalam satu lingkungan yang sama gitu. Jadi biasanya sering ke trigger kembali. Dia tuh sebenarnya udah move on, tapi karena sering terus-terusan ketemu, Ketemu ya. tapi jadi keingat kembali gitu Ustazah. Gimana sih caranya agar kita tuh benar-benar bisa 100% gitu move on-nya gitu Ustazah. Jadi pengen move on, tapi tiap hari ketemu karena satu tempat gitu ya, satu organisasi gitu ya. Betul. Ya ini sih apa waktu aja nanti aku menjawabnya sih. Maksudnya kayak semua butuh proses ya, apalagi setiap hari ketemu, tapi itu tadi ya tetap berusaha gitu ya, berusaha untuk move on kayak gitu kan ya. Kemudian pastinya gitu ya, cepat atau lambatnya itu kan tergantung banyak hal gitu ya. Diri sendiri, tapi yang paling utama adalah diri sendiri. Tapi ketika diri sendiri, diri kita sendiri itu untuk udah benar-benar bisa menerima gitu ya, maka kita akan jauh lebih mudah gitu ya untuk move on gitu ya. Ya Bismillah gitu ya, dibantu doa teman-temannya semua, di support gitu ya. Kemudian juga bisa mungkin ini ya apa membatasi ya ketika di dalam satu lingkungan gitu ya, walaupun melihat tapi coba batasi interaksi gitu ya, batasi interaksi, kemudian menyibukkan diri dengan teman-teman yang baru gitu ya, ya bagaimana caranya lah, bagaimana caranya tidak banyak berinteraksi gitu ya sementara gitu ya, tidak banyak berinteraksi. Kemudian dan ini gak mudah sih mungkin ya, gak mudah karena tiap hari ketemu gitu kan ya, tapi ya Bismillah gitu ya, nanti waktu yang nanti akan menyembuhkan kayak gitu sih, ya gitu. Karena situasinya kan juga nggak mudah karena pastinya akan terpicu ya, terpicu terus. Tapi ketika ketika dirinya udah kuat gitu, walaupun ketemu tiap hari gitu ya, itu lo bisa gitu ya. Udah kayaknya datar aja gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dikuatin dulu di dirinya gitu ya, dirinya dikuatin dulu. Kemudian juga benar-benar bisa fokus kepada hal-hal yang produktif gitu ya. Dan kemudian juga mulai bisa untuk membuka dengan peluang-peluang hubungan-hubungan yang baru gitu. Gitu. Pertemanan-pertemanan yang baru kayak gitu. Jadi kan nggak fokus dengan si A gitu ya. Dan ketika pun memang walau di dalam sebuah lingkungan gitu kan ya, kan bisa milih gitu ya, mau berinteraksi atau tidak kayak gitu kan, dan batasin aja, batasi aja sekedar say hello, tapi tidak apa membatasi untuk tidak komunikasi terlalu banyak dengan
orang tersebut kayak gitu. Ya, cukup berarti ya, apa lagi? Oke, siap Ustazah. Paling Mm-mm. satu lagi Ustazah kan harus membatasi interaksi ya tadi. Nah, katanya Mm-mm. tuh karena emang sekampus juga katanya tuh. Terus waktu ini tuh katanya si orang ini kayak tidak merasa bersalah sama sekali gitu Ustazah. Jadi dia tuh tambah kesel gitu setiap melihat orang ini gitu Ustazah. Gimana ya? Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Malah, malah kayak sengaja gitu ya, sengaja kayak jarak gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Kan bisa milih ya, kayak gitu kan, bisa milih kita punya sikap kayak gitu kan, kita bisa sampaikan apa ini ketika masih terusik gitu ya dengan sikap seseorang, berarti kita masih fokus dengan segala sesuatu di luar eksternal kita. Nah, kita coba untuk lebih ke dalam lagi gitu ya, ke dalam diri kita gitu, ke dalam diri sendiri. Kemudian kan segala sesuatu yang ada di luar kita, kejadian yang ada di luar kita itu kan netral. Sebenarnya netral. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kita mau bersikap seperti apa kayak gitu ya. Ketika ketika misalnya misalnya mengalami benturan gitu ya, sesuatu misalnya si A itu yang mantannya, berarti ya mantannya temannya Mbak Retia itu kan yang kayak sengaja kayak gitu kan. Diusahakan temannya Mbak Retia ini ya ini aja, eh, apa ya namanya ya, jadi ngasih jeda, nggak merespon gitu, ngasih jeda untuk diri sendiri untuk tidak langsung merespon kayak gitu. Bisa kalau bisa kesel gitu ya, bisa tarik nafas, tahan empat, kemudian tarik nafas empat hitungan, ditahan empat hitungan, lepasin gitu-gitu kan. Jadi pinter nantinya untuk mengelola gitu ya, mengelola hati gitu ya, mengelola hati karena memang ada di sekitarnya, kemudian yang bersangkutan juga agak sedikit sengaja untuk apa? Untuk memicu gitu ya. Jadi yang dilakukan ada jangan terpicu gitu ya, jangan terpicu karena anggaplah segala sesuatu itu di sekitar kita itu adalah netral gitu ya. Semua peristiwa yang terjadi di luar kita itu ada netral. Nah, tergantung bagaimana sikap kita untuk merespon kayak gitu. Jadi ketika memang mengalami satu trik gitu kan ya, udah kita diam dulu gitu ya, kita diam dulu, mungkin atur nafas ya, setelah atur nafas itu usahakan tidak langsung merespon gitu ya. Jadi kita beri jeda dulu untuk merespon, kemudian ketika kita semakin lama kita merespon sebuah kejadian gitu ya, maka kita itu akan bisa mempertimbangkan gitu ya, apakah hal tersebut itu memang terjadi atau sebenarnya adalah permainan pikiran kita sendiri gitu loh kayak gitu. Jadi kan terkadang kan ketika misalnya ya orang di kantor kerja tiba-tiba dipanggil bosnya, dia terkadang kan si orang itu kan waduh apa ya, aku dipanggil bos, aku salah apa gitu ya, padahal sebenarnya kejadian nyatanya itu adalah dipanggil sama bos gitu kan ya, udah itu aja gitu ya. Tapi terkadang tuh pikiran kita itu terlalu kreatif untuk membumbui dengan hal-hal yang sebenarnya itu hanya overthinking kita. Nah mungkin seperti itu yang mungkin terjadi sama temennya Kretia kayak gitu, karena segala sesuatu akhirnya banyak hal-hal yang akhirnya itu sebenarnya itu adalah permainan-permainan di pikirannya sendiri, overthinking lah bahasanya seperti itu, dan kemudian akhirnya dia merespon tapi responnya itu mungkin tidak tepat sehingga apa, sehingga akan membuat susah move on lagi gitu loh. Gitu ya. Jadi ketika mengalami suatu hal gitu ya, kita bisa jeda. Semakin panjang waktu kita untuk merespon, maka respon kita itu akan lebih bijak gitu ya. Kita akan melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih bertanggung jawab. Tapi ketika kita ada sebuah kejadian, kemudian kita spontan langsung merespon, biasanya respon kita itu adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin akhirnya kita sesali kayak gitu. Ya, aku gini banget sih aku melakukan ini ya kan. Akhirnya kan terkadang ini sendiri atau kayak nyesel sendiri gitu lah. Gitu ya.
Oke, siap. Jazakillah khair Ustazah Hmm. atas jawaban. Cukup? Ada lagi? Mungkin dicukupkan, Ustazah, mengingat waktu juga. Baik. Oke, sekali lagi saya ulangi ya, untuk teman-teman yang belum berkesempatan menanyakan tadi materi yang disampaikan oleh Ustazah, bisa untuk DM ya Ustazah, yang ada di kolom chat ya, itu ada beberapa akun yang bisa dihubungi. Jika masih ada penasaran ataupun belum berkesempatan bertanya di sesi kajian kali ini. Boleh. Boleh aku mau pakai ini ya, closing statement boleh ya? Boleh Ustazah? Iya, intinya kan adik-adik semua ya, semua di sini itu kan sebagian besar masih dalam fase pendidikan ya, baik pendidikan kuliah maupun pendidikan di jenjang menengah atas gitu ya. Pastinya kan jadi ada 18 tahun, ada 20, berarti kan masih ada pendidikan kayak gitu kan. Jadi jangan sia-siakan waktu gitu ya. Karena apa? Karena waktu itu bagaikan promo belanjaan gitu ya. Ada expirednya. Jadi sebelum waktunya habis, your time is now gitu ya. Apapun yang terjadi gitu ya, utamakan pendidikan gitu ya. Karena apa? Karena gaya dan lifestyle itu bisa ditiru, tapi kecerdasan, mindset, wawasan itu tidak bisa di copy paste gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kita utamakan pendidikan masa depan, prestasi gitu ya, karena kalian semua itu ditunggu oleh orang-orang tua kalian gitu ya. Jadi belajar yang terbaik gitu ya, belajar yang terbaik menjadi versi the best, discover the best of you gitu ya. Jadi versi yang terbaik atas dirimu kayak gitu, insya Allah gitu ya. Masalah jodoh gitu ya, itu nanti Allah akan berikan yang terbaik kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi pantaskan gitu ya, pantaskan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik gitu ya. Jangan jangan apa ganti pertanyaan, kamu ngapa ya, mau apa aku kok ditinggalkan, mau apa kok aku patah hati, kemudian diganti dengan bagaimana gitu ya, bagaimana supaya tidak patah hati lagi, bagaimana supaya mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena apa? Karena kualitas seseorang itu ditentukan dari pertanyaan yang diajukan gitu, gitu ya, kayak gitu ya. Bismillah, semuanya bisa lebih baik, semakin berprestasi gitu kan. Dan bagi saya bangga banget sama kalian semua gitu ya. Masih muda tapi berkomunitas yang positif gitu ya. Tapi utamakan pendidikan lah, utamakan pendidikan karena pendidikan itu yang utama untuk masa depan kalian semua gitu ya. Terima kasih ya. Jika ada kebenaran pastinya datangnya dari Allah, dan jika ada hal yang kurang yaitu kehilafan, kekurangan saya sebagai hamba Allah kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi sebelum saya bacakan ringkasan mungkin ya Ustazah, mohon izin nanti kita rehat dulu sejenak buat dokumentasi dulu ya teman-teman. Jadi yang berkenan buat open kamera, kita dokumentasiin dulu untuk kajian kali ini. Dan boleh ya untuk sesi foto saya pimpin dan nanti dibantu Kak Taya ya. Kak Taya udah siap? Siap, bisa dihitung aja Kak Bayu. Oke, boleh open kamera dulu teman-teman. Sebentar saja. Oke, dalam hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat dokumentasinya. Mohon izin ya, Ustazah, saya bacain ringkasan mungkin ya dari Boleh, boleh. materi tadi yang mungkin sangat bermanfaat, apalagi untuk orang-orang yang lagi berpatah hati mungkin ya sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang cukup berbobot juga. Jadi yang saya tulis mungkin di sini ringkasan yang pertama dari sisi psikologis dan spiritual. Tadi udah dijelasin juga ya. Dari psikologisnya itu berhubungan sama dopamin dan juga sakit hati itu ngehilangin dua hormon tadi. Terus spiritual
jika kita berlebih dalam mencintai dan siaplah untuk berlebih dalam kecewa juga. Terus untuk mengingat bahwa kalau kita menaruh cinta di tempat salah, itu udah siap-siap aja sama risikonya. Terus hikmah dari sakit hati itu dari belajar ikhlas dan juga sabar. Terus untuk mengevaluasi diri juga bahwa bagian mana kita salah dan nggak harus selalu menuntut orang yang salah. Terus gimana sih cara langkah kita move on? Tadi 4 ya. Yang satu mengakui, yang kedua membutuhkan waktu, yang ketiga mencari kesibukan, yang keempat menjauhi pemicu. Dan gimana sih cara menjaga hati itu tadi 4 juga ya. Yang pertama kenali pola, gimana sih kita pola mencintai kemarin yang mungkin jadi sakit hati. Kedua, standar pasangan kita harus emang ditinggiin ya Ustazah. Terus yang ketiga, isi hati itu dengan Allah dulu. Dan yang keempat, itu harus punya support system. Baik keluarga, komunitas, ataupun yang lainnya. Secara keseluruhan, ringkasan dari saya itu jadi beberapa tahap ya. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, validasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, rekreasi. Kelima, konfirmasi. Dan yang keenam, mencintai lagi. Mungkin segitu yang bisa dapat saya ringkas dari materi yang cukup berkesan ini. Alhamdulillah, banyak sekali pelajaran berharga ya yang kita dapatkan malam ini. Dan sekarang kita ada di penghujung acara, yaitu penutup ya. Sebelum kita tutup, teman-teman boleh untuk mengisi survei dulu ya, yang dilampirin di link. Survei ini nanti menjadi catatan bagi kami, komunitas, untuk meningkatkan lagi dari kajiannya seperti apa, materinya apa, yang mungkin bisa dibutuhkan sama teman-teman audiensi sekalian. Oke, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Ustazah atas ilmu dan inspirasinya. Juga untuk teman-teman yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Dan kami juga mengundang teman-teman ya untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian malam ini di Instagram Story. Nanti bisa tag pemateri ataupun tag IG kita ya, biar banyak yang ikut dan juga menerima manfaatnya. Mungkin segitu, kami mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai host maupun teman-teman leader Jovisa lainnya. Sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya setiap Ahad malam. Dan khusus untuk teman-teman akhwat perempuan atau ciwi-ciwi bisa juga join kajian rutin Jumanji, Jumat malam mengaji. Program ini khusus spesial untuk Soleha Story. Oke, kita tutup kajian kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Dicukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.